Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Pujiarmini. Saya mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Tinggi di Universitas Brawijaya, Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep-konsep dasar sistem informasi yang ditulis di buku Sistem Informasi Manajemen oleh Raymond McLeod dan Josh Biskia. Kurang dari setengah abad sejak pertama kali komputer digital digunakan di sebuah organisasi bisnis di Amerika, komputer mengalami berlipat-lipat kecepatan dan kapasitas yang disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Evolusi piranti keras komputer dimulai dengan diciptakannya ENIAC pada tahun 1945. Ini merupakan komputer generasi ke-1. ENIAC ini berukuran sangat besar, berat mesinnya mencapai lebih dari 30 ton, dan memakan ruang 167 meter persegi. Daya listrik yang digunakan mencapai 140 kW. Berikutnya, UNIVAC 1. Ini adalah komputer generasi kedua, merupakan komputer komersil pertama untuk bisnis dan administrasi yang diproduksi di Amerika Serikat. UNIVAC sudah dilengkapi sistem yang lengkap dengan ukuran sekitar 35,5 meter persegi luas lantai. Daya listriknya yang digunakan 125 kW, jauh lebih kecil daripada ENIAC. Dan pertama kali dipasang di Biro Sensus pada tahun 1951 dan dipasang di General Electric tahun 1954. Harga UNIVAC 1 pada tahun 1950-an tersebut mencapai 1,5 juta US dollar. Evolusi berikutnya ditandai dengan diciptakannya sistem 360 oleh IBM. Sekaligus ini adalah komputer generasi ketiga dan menjadi komputer pertama yang mendukung multi-user. Sistem 360 sangat sukses di lapangan. Ukurannya lebih kecil, lebih handal karena sudah dilengkapi sistem operasi, dan daya listriknya lebih sedikit dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Pada tahun 1970-an, muncul komputer dengan ukuran lebih kecil yang kemudian disebut dengan komputer mini, dan 10 tahun berikutnya muncul komputer dengan ukuran yang lebih kecil lagi daripada komputer mini, kemudian diberi nama mikrokomputer, atau kalau yang sekarang kita kenal adalah sebagai personal komputer atau PC. Perkembangan komputer yang begitu cepat menunjukkan adanya tren ke arah penyusutan, ukuran, dan juga peningkatan kualitas. Misalnya saja, waktu itu IBM mengeluarkan tablet pada tahun 1982. Tablet ini mampu melakukan kalkulasi 750.000 kali lebih cepat daripada UNIVAC dengan harga kisaran 1.500 US dollar atau 1.000 kali lebih murah daripada UNIVAC. Perkembangan komputer yang begitu cepat, bahkan berlipat ganda dari tahun ke tahun, menjadi tren yang pertama kali ditemukan pada tahun 1965 oleh pendiri Intel bernama Gordon Moore, yang menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pada tahun 1970-an, tingkat pelipat gandaan telah meningkat menjadi 18 bulan dan terus berlangsung hingga saat ini. Bagi para pengguna, arti hukum Moore adalah bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Maksud dari sejumlah biaya tertentu itu seperti ini. Dalam buku tersebut digambarkan, misalnya jika Anda membeli komputer 15 tahun dari sekarang, komputer tersebut akan 1024 kali lipat lebih kuat, namun dengan harga yang sama dengan komputer saat ini. Pada dasarnya yang harus kita pahami adalah bahwa komputer besar dengan banyak prosesor dan PC yang ada saat ini memiliki arsitektur yang serupa, yakni terdiri dari software dan hardware. Inti dari sebuah komputer terletak pada prosesor yang dikendalikan oleh sistem operasi. Yang kedua, CPU. CPU ini berfungsi mengendalikan seluruh komponen perangkat komputer. Kemudian RAM, berikutnya motherboard. Di dalamnya bisa terdapat juga CD-ROM, USB flash drive, dan hard disk atau hard drive yang merupakan media penyimpanan permanen. Semua kesatuan komputer ini saat digunakan bersama-sama dengan keyboard, mouse, monitor, dan juga printer dapat difungsikan sebagai alat pendukung dalam pengambil keputusan. Pada awalnya komunikasi antar komputer membutuhkan adanya sambungan sebuah piranti keras yang
bernama modem, dan seiring perkembangan zaman akhirnya komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel dan saat ini pun sudah tersedia modem-modem digital. Jaringan nirkabel ini murah dan lebih mudah untuk dipasang, namun sebagian besar pengguna tidak mengimplementasikan fitur-fitur keamanan yang ada. Oleh karena itu sebaiknya membeli piranti keras atau piranti lunak firewall ketika membeli jaringan nirkabel. Selain arsitekturnya, sistem aplikasi komputer pun mengalami evolusi. Sebelum komputer ada, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Sistem berbasis komputer pertama disebut dengan sistem pemrosesan data. Namun, kini istilah yang lebih umum digunakan adalah sistem pemrosesan transaksi. Sistem-sistem ini berbagi satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Hal ini bisa kita lihat pada diagram alur yang ada di layar. Evolusi berikutnya adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang serupa. SIM merupakan bagian dari upaya produsen komputer dan juga spesialis informasi untuk terus melanjutkan peningkatan dalam aktivitas komputasi. Melalui SIM, kita dapat melihat apa yang terjadi di masa lalu, kemudian yang sedang terjadi di saat ini. Bahkan melalui SIM, kita bisa mengetahui kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Sebagaimana dalam gambar di layar, sistem akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua piranti lunak. Yang pertama adalah piranti lunak pembuat laporan. Yang kedua adalah model matematis. Model matematis ini yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu operasi. Output informasi yang dihasilkan oleh SIM digunakan oleh pihak-pihak dalam pengambilan keputusan guna memecahkan masalah. Munculnya fakta di mana beberapa sistem informasi mengalami kegagalan meyakinkan para spesialis informasi bahwa harus ada cara lain yang dapat membantu para pihak pemecah masalah mengambil keputusan. Berawal dari sini, muncullah istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System yang kemudian disingkat DSS pada tahun 1971. Diagram di layar ini menggambarkan suatu model DSS. Pada bagian atas diagram adalah 3 figur sumber informasi yang diberikan kepada pengguna, terdiri dari relational database, knowledge base, dan multidimensional database. Output DSS awalnya dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan khusus, serta output dari model-model matematis. Ini sesuai dengan tadi kita lihat di diagram pada sistem informasi. Namun pada DSS ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok yang disebut dengan groupware. Tambahan terakhir pada DSS meliputi kecerdasan buatan dan pemrosesan analitis secara online. Kecerdasan buatan ini memberikan kemampuan bagi komputer untuk menunjukkan perilaku yang sama dengan seseorang yang memiliki kecerdasan. Pengguna pertama output komputer adalah staf administrasi bidang akuntansi. Namun, beberapa informasi juga tersedia untuk para manajer. Ketika sebuah organisasi atau sebuah perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecah masalah. Itulah kenapa sistem dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dalam memecahkan masalah. Hal mendasar yang harus kita pahami adalah bahwa manajer itu manusia, manajer itu individu dengan kebutuhan informasi yang mereka inginkan tentu saja sangat beragam. Menurut Robert N. Anthony, dilihat dari tingkatan dalam organisasi, manajemen dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, manajemen tingkat puncak atau top manager. Ini berada pada tingkat perencanaan strategis. Kemudian yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle manager. Ini berada pada tingkat kendali manajemen. Dan yang ketiga, yang berada pada tingkat kendali operasional, yaitu manajemen tingkat bawah atau disebut lini manager. Untuk mendapatkan sistem informasi yang bermutu tinggi,
Diperlukan kerjasama yang baik antara pengembang sistem informasi yang profesional dengan manajer yang handal, yakni yang memahami kerangka manajerial yang menjadi dasar dari organisasi modern. Dari gambar A di layar menunjukkan manajer tingkat perencanaan strategis menempatkan penekanan lebih besar pada informasi lingkungan. Sedangkan di tingkat operasional, informasi internal adalah hal yang lebih vital. Sementara gambar B di bagian bawah menunjukkan manajer di tingkat perencanaan strategis lebih menyukai informasi dalam bentuk rangkuman, sedangkan di tingkat operasional membutuhkan informasi yang lebih detail dan lebih rinci. Menurut Henry Fayol, ini pada tahun 1941, fungsi utama manajer itu ada 5. Yang pertama, merencanakan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, kemudian mengorganisir, dalam artian berorganisasi untuk menjalankan rencana. Yang ketiga adalah yang mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang membutuhkan. Yang keempat, mengarahkan. Yang kelima, mengendalikan. Semua manajer dalam tingkatan yang berbeda melakukan fungsi dan memainkan peranan yang sama. Tergambar dalam grafik pie, pada tingkat perencanaan strategis, fungsi terletak pada perencanaan. Pada tingkat kendali manajemen, fungsi manajer lebih besar pada pengorganisasian. Pada tingkat kendali operasional, fungsi manajer yang paling besar adalah terletak pada pengarahan. Peranan manajer menurut Henry Mintzberg itu ada 10 peranan yang digambarkan atau dikelompokkan dalam 3 peranan besar, yaitu peranan interpersonal, informasional, dan keputusan. Peranan interpersonal terdiri dari figur pimpinan, pemimpin, dan penghubung. Peranan informasional meliputi monitor, diseminator, juru bicara. Sedangkan peranan keputusan adalah wirausaha, penanganan gangguan, pengalokasi sumber daya, dan sebagai negosiator. Apa sebenarnya peranan informasi dalam pemecahan masalah? Pemecahan masalah itu adalah aktivitas terpenting dilakukan oleh seorang manajer, dan pelaksanaannya sendiri itu jauh lebih rumit dari hanya sekedar memecahkan sebuah masalah. Aktivitas-aktivitas lain seperti komunikasi sebenarnya juga sama pentingnya, akan tetapi pemecahan masalah merupakan salah satu aktivitas utama yang seringkali menentukan hasil atau tidaknya karir seorang manajer. Poin penting dari pemecahan masalah dan pengambilan keputusan adalah bahwa 1. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Yang kedua, selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif sebuah tindakan. Yang ketiga, keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih. Biasanya, satu masalah akan membutuhkan beberapa keputusan. 4 tahapan dasar pemecahan masalah menurut Herbert A. Simon dapat dilihat pada diagram. Terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Berikutnya adalah aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Dan yang terakhir, aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Untuk melakukan masing-masing aktivitas pemecahan masalah, haruslah memiliki informasi di dalamnya. McLeod dan Josh Piziel dalam buku ini mengatakan bahwa masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer sendiri diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input maupun output. Komputer dan komunikasi juga akan mengalami penggabungan, di mana telepon genggam akan memiliki browser, email, dan kemampuan foto serta fitur-fitur penyuntingan. Dan semua ini sebenarnya sudah terjadi. Saat ini kita tahu bahwa sudah banyak sekali bermunculan smartphone dengan fitur yang canggih, bahkan bisa menggantikan fungsi-fungsi tertentu di PC, sementara ukuran smartphone begitu kecil.
Di masa depan, komputasi akan semakin rendah biaya, ukurannya kecil, mobile, dan juga terhubung. Untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan perkembangan teknologi di masa depan, memahami teknologi dan dampaknya pada pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang sangat penting guna menciptakan manajemen yang baik dan juga tercapainya tujuan organisasi. Demikianlah rangkuman materi bab 1 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai ketemu pada video presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.